Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Banguntapan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran fisika setelah di minggu-minggu yang lalu kalian sudah menempuh penilaian tengah semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari memang sudah banyak sekali kita mengalami hal-hal yang terkait dengan gerak lurus berubah beraturan tersebut. Oleh karena itu, kita akan membahas lebih jauh tentang GLBB pada pertemuan pembelajaran fisika pagi ini. Nah, apa toh yang dinamakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu? Mengacu pada definisi gerak lurus sebelumnya, bahwa GLBB itu gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan. Benda yang bergerak berubah beraturan itu bisa mengalami pertambahan kecepatan dengan istilah GLBB dipercepat, atau sebaliknya berkurang kecepatannya dengan istilahnya adalah GLBB yang diperlambat. Contoh benda yang bergerak berubah beraturan dipercepat. Buah apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, ini seseorang yang duduk-duduk di bawah pohon, tiba-tiba apel jatuh menimpa dirinya. Lalu yang kedua, sepeda yang melewati turunan, jalan yang menurun, maka dia akan mengalami perubahan gerak dipercepat. Kemudian pesawat terbang yang sedang landing, yang sedang mengudara. Ini yang mula-mula diam, kemudian makin cepat, dan akhirnya sampai kecepatan kecepatan take off. Ini mencapai kecepatan tertentu sehingga dia bisa meninggalkan landasannya. Berikutnya, benda yang bergerak berubah beraturan diperlambat. Kalau sebuah bola, nah, kita lemparkan ke atas, yang diistilahkan dengan gerak vertikal ke atas, maka bola ini nanti lama-lama akan berhenti di suatu titik tertinggi, titik tertentu. Nah, makin lama ini makin melambat, dan akhirnya berhenti pada ketinggian tertentu. Mobil juga demikian, pada saat dia menaiki suatu tanjakan, maka mobil ini bergerak melambat begitu. Nah, sekarang, apa saja rumus yang biasanya diterapkan pada GLBB? Secara umum, rumus pada GLBB itu ada 3 ini. VT, T-nya indeks, sama dengan V0 ditambah A kalikan dengan T. Lalu S, rumus yang kedua, S sama dengan V0 kalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Lalu yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, apa atau sebenarnya beberapa simbol ini? V0 itu adalah kecepatan semula, kecepatan awal. Lalu VT itu kecepatan akhir, A itu percepatan, lalu T-nya waktu, selang waktu yang diperlukan, lalu S-nya adalah jarak tempuh. Inilah 3 rumus pada GLBB yang sering digunakan. Kita mulai dari gerak vertikal, itu adalah gerak jatuh bebas yang pertama. Suatu benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu akan bergerak ke bawah dan mengalami percepatan yang sebanding dengan percepatan gravitasi bumi. Gerak benda tersebut tanpa kecepatan awal, maka disebut sebagai gerak jatuh bebas atau GJB.
Nah, persamaan yang sering digunakan untuk GJB, gerak jatuh bebas, V sama dengan G kalikan dengan T. Kemudian H, ketinggian, sama dengan setengah GT kuadrat. Lalu VT itu sama dengan akar 2GH. Dengan keterangannya, V-nya kecepatan benda pada suatu saat tertentu, lalu VT ini kecepatan akhir, lalu H ini ketinggian benda, di mana ketinggian itu akan dicapai dengan mengurangkan ketinggian mula-mula dikurangi dengan jarak tempuh benda. Lalu T-nya ini adalah waktunya, kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Menggunakan biasanya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Contoh soal. Sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 5 meter. Tingginya 5 meter. Berapakah kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Nah, dalam pembahasannya diketahui H5 meter ditanyakan adalah VT-nya. Kita menggunakan percepatan gravitasi buminya, G-nya adalah 10. Maka tinggal kita masukkan ke persamaan ini. VT sama dengan akar 2GH. Sama dengan akar 2 kalikan 10 kali 5. Sama dengan akar 100. Sama dengan 10 meter per sekon. Jadi saat terakhir kali benda itu tiba di tanah atau menyentuh permukaan tanah itu dengan kecepatannya 10 meter per sekon. Berikutnya, gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau dengan simbolnya V0, nolnya indeks, dan percepatan G saat kembali turun. Rumus gerak vertikal ke atas adalah sebagai berikut. VT sama dengan V0 min GT. Mengapa min? Karena percepatannya berlawanan dengan gerak benda, maka nilainya negatif. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Lalu H itu V0T dikurangi setengah GT kuadrat. VT-nya kecepatan pada saat T, V0 kecepatan awal, G-nya percepatan gravitasi, H-nya ketinggian dalam meter, dan T-nya waktu dalam sekon. Nah, pada saat mencapai titik tertinggi, kecepatan benda adalah 0. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, maka persamaan gerak vertikal ke atas itu akan berlaku pada saat di titik tertinggi sebagai berikut. T naik, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi itu V0 per G. Kecepatan awal dibagi dengan percepatan gravitasi bumi. Lalu ketinggian maksimumnya V0 kuadrat dibagi 2G. Nah, inilah rumus benda di titik tertinggi. Contoh soal. Seorang atlet melemparkan lembingnya ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Lembing tersebut mencapai puncak tertinggi dalam 5 detik. Berapa ketinggian yang dicapai? Nah, pembahasannya kita lihat. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Rumus yang kita peroleh rumus gerak vertikal. Lalu H sama dengan 30 kali 5 dikurangi setengah kalikan 10 kali 5 kuadrat. Sama dengan 150 dikurangi setengah kali 250. 150 kurangi 125 sama dengan 25 meter. Jadi ketinggian yang dicapai oleh lembing ini 25 meter. Berikutnya gerak vertikal ke bawah, GVB. Adalah salah satu bentuk gerak lurus yang termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan yang notabene adalah dipercepat.
di mana pergerakan benda dimulai dengan kecepatan awal dan lintasan pergerakan benda vertikal ke bawah. Contoh gerak vertikal ke bawah. Ketika kita melempar batu dari ketinggian tertentu, ciri-cirinya gerak vertikal ke bawah itu lintasannya berupa garis lurus vertikal, bergerak dari titik tertinggi ke titik terendah, memiliki kecepatan awal. Nah, ini yang penting, harus ada kecepatan awal. Semakin lama kecepatan benda semakin meningkat sebelum akhirnya terhenti di permukaan. Karena dipengaruhi gravitasi, maka percepatannya sama dengan percepatan gravitasi yang nilainya adalah positif. Jadi nilai percepatan A-nya itu sama dengan G, sama dengan gravitasi bumi. Rumusnya yang kita gunakan adalah VT V0 tambah GT, kebalikan dari yang vertikal ke atas. H itu V0T tambah setengah GT kuadrat. Lalu kaitannya dengan VT dan V0, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Keterangannya ini ya, VT itu kecepatan pada saat T, V0 kecepatan awal, G-nya percepatan gravitasi, H-nya ketinggian, T-nya waktu. Contoh soal. Joko melemparkan bola dari gedung bertingkat dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Bola tersebut sampai ke tanah dalam waktu 4 detik. Berapakah kecepatan saat bola menyentuh tanah? Nah, pembahasannya diketahui V0-nya 40, T-nya 4S, ditanyakan VT. Jawab, VT itu V0 tambah GT. 40 tambah 10 kali 4. VT-nya sama dengan 80 M per S. Nah, demikianlah para siswa untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan dikerjakan tugasnya di Google Classroom dan kami tunggu sampai batas waktu tenggat sesuai dengan yang dijadwalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.